Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO Selasa 16 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah keselamatan dan kehidupan yang baru yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu, bukalah pikiran dan hati kami untuk mengerti dan menerima firman-Mu. Dan kami mohon kiranya firman-Mu berkuasa bahkan mengubahkan kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Adapun bacaan Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan demikian bunyinya. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Topik renungan kita adalah semakin takut akan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita mendalami teks Alkitab yang telah kita baca, yaitu 1. Mengapa Raja Herodes memerintahkan penangkapan Yohanes Pembaptis? Raja Herodes memerintahkan penangkapan Yohanes Pembaptis karena Yohanes menegur Herodes atas pernikahannya yang tidak sah dengan Herodias, istri saudaranya. Ada sumber referensi lain menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis ini menegur Herodes karena melanggar hukum tentang kudusnya perkawinan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hal itu tercatat dalam kitab Imamat 18 ayat 16. Begini bunyinya, "Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki." Dan juga perintah Tuhan yang ke-10 yang tertulis dalam kitab Keluaran 20, jangan mengingini, termasuk mengingini istri orang lain atau mengingini istri saudara. Hukum perkawinan yang ditetapkan Tuhan ini berlaku bagi semua orang Israel, bahkan orang-orang non-Israel yang tinggal di wilayah hukum Israel. Herodes ini nama lengkapnya Herodes Antipas. Dia saat itu sebagai penguasa yang ditugaskan Kaisar Roma di wilayah Galilea. Galilea adalah termasuk wilayah Israel. Jadi Yohanes Pembaptis yang mengetahui kebenaran hukum Tuhan tersebut terbeban memelihara kebenaran Tuhan, dan sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi yang menuntun orang kepada pertobatan, dia terbeban agar moralitas bangsa Israel tidak rusak atau tidak semakin rusak oleh tindakan penguasa, tokoh atau public figure yang jahat, seperti tindakan Herodes yang mengambil Herodias, istri dari Filipus saudara tirinya. Kedua, bagaimana sikap Herodes terhadap Yohanes Pembaptis? Herodes sebenarnya segan kepada Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci.
Herodes sering mendengarkan nasihat Yohanes meskipun hatinya selalu bimbang. Yang ketiga, mengapa Herodias membenci Yohanes Pembaptis? Herodias membenci Yohanes Pembaptis karena tegurannya. Dia terus mendesak Herodes untuk membunuh Yohanes. Perenungan dari kitab ini, dari ayat 17 sampai 20 ini, saudara-saudari terkasih, bagian dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai 20, di mana kita melihat kisah Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes. Kisah Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes adalah kisah tentang orang yang suci dan benar, yang terlihat dari sikap keberanian, integritas, dan keterbebanannya untuk memerangi dosa. Meskipun ada konsekuensi buruk, tapi bukan menakut-nakuti, bahkan juga untuk membungkam kita agar tidak mau membongkar kejahatan dan menyuarakan kebenaran. Pesan kuat dari kisah ini menyadarkan kita tentang apa artinya menjadi orang Kristen yang sejati. Kita memeriksa hati, sejauh apa sikap takut akan Tuhan yang kita miliki. Yohanes berani menegur Herodes atas kesalahannya, meskipun dia tahu bahwa dia akan dibenci dan dianiaya. Yohanes lebih memilih untuk taat kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Herodes di sisi lain adalah contoh raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia lebih mementingkan kesenangannya sendiri daripada kebenaran. Dia rela membunuh orang yang benar hanya untuk menyenangkan hati istrinya atau memuaskan keinginannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Herodes ini adalah ketika kita ditegur Tuhan melalui orang-orang yang diutus Tuhan kepada kita akan dosa, akan kejahatan, akan pelanggaran kita yang menyimpang dari firman Tuhan, janganlah kita pergi meminta pandangan, meminta saran dari orang-orang yang tidak beres hidupnya. Sama seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ingat, pandangan dan saran orang yang tidak beres hidupnya akan menyesatkan kita dan memperparah kerusakan kehidupan kita. Ketika kita ditegur Tuhan, jangan mengeraskan hati atau panas hati lalu memusuhi. Ingatlah, Tuhan mengutus orang-orangnya menegur kita karena Tuhan mencintai kita dengan menginginkan kita bertobat. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil, renungkan sepanjang hari ini di dalam aktivitas kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pagi hari ini, mengingatkan kami tentang keberanian, keterbebanan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, bahkan keterbebanan untuk memerangi dosa. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami hati yang mau terbeban dan hati yang berani. Dan juga berikan kami Tuhan hati yang rendah hati ketika kami menerima teguran Tuhan dari orang-orang yang Kau utus. Tuhan, supaya kami dengan rendah hati menerima, mengakui kesalahan, bahkan kami tidak lanjuti di dalam pertobatan, sehingga kami tidak binasa. Itulah bukti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati para suami, berkati para istri, agar suami dan istri dapat
melakukan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran, dan berani menyuarakan kebenaran, membongkar dosa di tengah-tengah keluarga atau di tempat mereka bekerja atau di tempat pelayanan mereka. Dan tolong Tuhan supaya mereka pun terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan berkati agar mereka pun menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran, terbeban untuk memerangi dosa ya Tuhan. Tuhan tolong lindungi jagai anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sakit, menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati orang-orang yang bimbang dengan keteguhan iman. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bergumul kehidupan mereka dengan jawaban-jawaban doa yang terbaik bagi mereka. Dan juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang bergumul untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Tuhan kuatkan hati mereka, iman mereka menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mohon doa ini. Kiranya kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Amin. Bagikanlah renungan harian ini kepada keluarga, saudara, dan sahabat dimanapun, agar mereka juga mengalami berkat rohani dari Tuhan Yesus. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Amin.